nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting, Bapak Muhammad Ibnul Qayyim ST beserta jajaran. Yang kami hormati pimpinan amal usaha Muhammadiyah di lingkungan PCM Gisting. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan dari seluruh amal usaha Muhammadiyah di lingkungan PCM Gisting, dan kepada seluruh jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka pengajian amal usaha Muhammadiyah PCM Gisting. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat beliau yang istiqomah untuk menekuni sunnah-sunnah beliau. Amin, Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada kesempatan siang hari ini untuk memandu jalannya pengajian amal usaha Muhammadiyah pada hari Kamis 6 Juni 2024 pukul 13 sampai dengan selesai di Masjid Al-Munawwarah Gisting Bawah. Untuk susunan acara kita pada siang hari ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah, yang ketiga adalah sambutan PCM Gisting, yang keempat adalah materi inti, dan terakhir acara lain-lain dan juga penutup. Tidak perlu berlama-lama, marilah kita memasuki acara yang pertama. Kita buka acara pengajian Aum PCM Gisting dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran, pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Ustazah Nafisatun Fatimiyah SAG. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا
فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lantunan Al-Quran yang telah dibacakan bisa menambah pahala dan juga keimanan baik bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari PCM Gisting. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ibnul Qayyim ST. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting yang saya hormati, majelis pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting, wabil khusus majelis tabligh yang saya hormati, kepala-kepala aum, pondok pesantren dan sabil mutakin yang insyaallah hadir, yang saya hormati Bapak Ibu guru dari Amal Usaha Muhammadiyah Gisting dan staf yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu program pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting, yakni pengajian bulanan. Dalam hal ini tuan rumahnya SMP Muhammadiyah 1 dan SMP Muhammadiyah 2 Gisting. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah di yaumil akhir kita dapat syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting melaksanakan program ini tentu mempunyai tujuan dan orientasi ke depan, seperti penguatan tentang ideologi Muhammadiyah. Kita tahu bahwasanya Muhammadiyah dalam hal ini yang didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan, awalnya juga ya, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah ini, pertama yang beliau laksanakan adalah pengajian yang diikuti oleh sebagian kecil waktu itu masyarakat yang ada di Kauman Yogyakarta. Dari pengajian inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebarluaskan agama Islam, tentu untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenarnya dengan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam putusan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah juga, bahwa kalau tidak salah anggaran rumah tangga kita, bahwa di pasal 5 ayat 2 salah satu kunci terpenting bahwasanya cabang dan ranting itu harus melaksanakan pengajian, karena pengajian itu adalah roh dan adanya organisasi di Muhammadiyah itu. Jadi menjadi sangat penting dan mutlak untuk pengajian yang harus diadakan. Terlebih-lebih kita di cabang Gisting ini Muhammadiyahnya sudah begitu besar dan kuat. Tentu untuk merekatkan dan menyebarluaskan visi misi kita ke depan, tentu kita berhimpun dalam perserikatan ini dan mempunyai orientasi ke depan, salah satunya dengan pengajian. Itulah mengapa pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting ini mengadakan pengajian ini.
Pada umumnya pengajian ini kan terbagi menjadi 3, yakni pengajian umum yang jemaahnya bisa dihadiri oleh masyarakat luas, dan di sanalah kita mengenalkan gerakan-gerakan Muhammadiyah kepada masyarakat luas. Dan selain itu ada pengajian khusus untuk anggota dan simpatisan Muhammadiyah, dan yang mungkin yang ketiga itu pengajian pimpinan. Nah, dalam hal ini kita pada posisi yang kedua, pengajian anggota dan simpatisan masyarakat Muhammadiyah. Ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian, karena disinilah kita nanti akan mendalami ideologi Muhammadiyah kita dan pergerakan Muhammadiyah kita ke depan, supaya Muhammadiyah di Gisting khususnya bisa lebih berkembang lagi. Mungkin itu saja sambutan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibnul Qayyim atas sambutan yang diberikan. Mudah-mudahan memberikan insight dan juga wawasan bagi kita ke depan, dan juga menguatkan bagi kita ke depan dalam beramal dan juga bersyarikat dalam Muhammadiyah. Menginjak acara berikutnya, yaitu acara inti pengajian amal usaha Muhammadiyah PCM Gisting. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Mariono SAG. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa la takum minkum ummatun yad'una ilal khair ulaika humul muflihun. Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting yang saya hormati, beserta pimpinan ketua-ketua majelis, kepala-kepala amal usaha yang saya hormati, dan ibu-ibu sekalian, baik itu dari Aisyah maupun segenap ibu-ibu guru dari amal usaha. Kayaknya Aisyah gak diundang ya? Belum. Emang Aisyah udah punya pengajian sendiri bulanan. Memang sekali tempo, sekali waktu perlu jadi satu. Puji syukur bagi Allah, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu pada siang hari ini. Semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Pak Ketua PCM Pak Ibnul Qayyim tadi memang betul. Jadi kita mesti sama berada dalam gerakan Muhammadiyah ini, punya tujuan yang sama. Sekarang belum sama, perlu disamakan. Karena Bapak sekalian, ada yang masuk di perguruan Muhammadiyah, ada niatnya, ada yang niatnya ngisi waktu Pak, nunggu kesempatan P3K. Ada juga yang niatnya, bapak saya juga orang Muhammadiyah Pak, biar saya bisa melangsungkan. Dan juga ada niat-niat yang lain. Bapak sekalian, karena Muhammadiyah ini punya tujuan, jangan sampai orang-orang yang ada di dalamnya ini tujuannya berbeda-beda. Jadi kita semua mesti paham mau kemana Muhammadiyah ini sebenarnya. Kok sampai mendirikan pendidikan,
ekonomi, usaha ekonomi, kesehatan dan lain-lain, arahnya mau kemana? Kalau merujuk di anggaran dasar rumah tangga, cita-cita Muhammadiyah adalah cita-cita kita semua. Apa itu? Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah langsung dijelaskan bahwa Muhammadiyah hendak mengantarkan warganya ke pintu gerbang Jannatun Naim, mengantarkan warganya ke pintu gerbang surga yang penuh dengan nikmat. Kok cuman ke pintu gerbang sih Pak? Kalau masuk ya mati sekalian. Ya. Artinya orang-orang berada dalam tubuh Muhammadiyah, dalam gerakan Muhammadiyah ini diharapkan ya mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah. Kalau sudah sampai pintu gerbang Jannatun Naim, ini Muhammadiyah bergerak. Selain warganya yang menuju ke sana, juga warga yang ada di dalamnya itu sama-sama menjadi penggerak Muhammadiyah, penggerak masyarakat, yang masyarakat itu diajak untuk menuju gerbang tadi. Dalam wujudkan ini, Muhammadiyah punya program yang namanya Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah. Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah ini sebenarnya program sudah tua, sudah lama, tapi belum banyak Muhammadiyah di cabang-cabang yang belum melaksanakan. Kemarin Baitul Arqam Metro Timur dan Metro Barat saya suruh menyampaikan gerakan jamaah ini. Tanyakan, yang sudah ada mana Pak? Di Tenggamus ada apa enggak? Mau ya belajar. Berarti yang perlu studi banding, studi tiru itu tidak sekolah saja. Mungkin PCM kita perlu juga ke ranting Gunung Pring sana yang atau Cilengsi yang dikenal ya sebagai cabang ranting teladan nasional ya. Kalau belajar sentralisasi di sana di Cilengsi itu. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW memerintahkan agar kita tetap berada dalam jamaah. Karena sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan kambing yang sendirian, tidak berjamaah. Hidup bermasyarakat adalah sunnah, hukum kodrat irodat Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Semua manusia pasti ingin hidup bergaul bersama orang lain. Kalau ada yang masih ngumpul di puncak gunung sana, siang malam sendirian, siang tenaganya diporsir ngurus kopi, malam gelap gulita di situ sendirian. Mau? Itu karena terpaksa. Seandainya ada peluang untuk hidup bersama orang banyak dan itu lebih mengenakkan, memenuhi kebutuhannya, tentu yang menjadi pilihan hidup bersama orang banyak. Fa'alaika bil jama'ati fa innama yaqulun
Zambu al-qasiyatu qala zaidatu qala as-saibu yakni bil jama'ati sholati fil jamaah. Karena itu tetaplah kalian berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan kambing yang sendirian jauh dari kawan-kawannya. Sa'id berkata, maksud berjamaah adalah sholat secara berjamaah. Ini merupakan tafsir dari mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, bahwa manusia dengan kehidupannya adalah merupakan objek pokok dalam hidup pengabdiannya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk yang berpribadi dengan mempelajari sifat dan susunan hidup manusia di muka bumi. Nyatalah bahwa manusia itu bagaimanapun sempurna pribadinya tidak akan mempunyai arti dan nilai hidupnya kalau sifat hidupnya secara perseorangan. Hidup bermasyarakat adalah suatu ketentuan dan adalah untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia. Maka pribadi manusia dan ketertiban hidup bersama adalah merupakan pokok dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang baik, bahagia dan sejahtera. Menilai hal-hal bagaimana tersebut di atas, hidup bermasyarakat menjadi keharusan bagi siapa saja agar hidupnya bernilai dan tidak celaka. Nilai aktualisasi dalam bermuhammadiyah diwujudkan antara lain dengan gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Tujuan dari gerakan jamaah dakwah jamaah, terbentuknya anggota jamaah menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Jadi kita semua yang ada di sini dan semua yang ada dalam perguruan Muhammadiyah itu mesti punya cita-cita ingin menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Jangan sampai jadi muslim itu bukan sebenar-benarnya. Gimana? Untuk pantas-pantas. Untuk pantas-pantas. Yang lain pada ke masjid, ya melu-melu ke masjid lah. Jadi sebenar-benarnya. Hakko tuqatih, bertakwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu betul dipesankan oleh Allah. Jangan mati, nggak boleh kita mati kecuali dalam berislam, berislam yang sebenarnya. Tujuan khusus dari gerakan ini ya seperti tujuan Muhammadiyah, ya, misi Muhammadiyah. Anggota jamaah memiliki keyakinan tauhid yang murni. Anggota jamaah memiliki kebiasaan mempelajari ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Makbulah. Anggota jamaah mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Inilah peta jalan menuju cita-cita Muhammadiyah. Kalau sekarang ya, Google Map-nya ini, kalau mau nggak kesasar dalam bermuhammadiyah. Memiliki keyakinan tauhid yang murni,
mempelajari ajaran Islam, terus belajar, kan itu misi Muhammadiyah kedua. Mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi, keluarga, dan masyarakat. Untuk melaksanakan hal ini, tentu di lapangan tidak mudah, sering terjadi kendala. Kendala itu ada dua, ada kendala dalam kendali, ada kendala di luar kendali. Kalau Pak Guru Muhammadiyah ada syukuran akikohan, ya Pak, ini acara kedua nanti marhabanan ya. Loh, kok marhabanan? Sampean kan Guru Muhammadiyah tuh. Loh, ini adat di sini begitulah. Ini budaya lokal, Pak. Melestarikan budaya lokal. Kalau kebiasaan di masyarakat begitu, itu namanya kendala. Tapi karena berada di rumah kita, kendala itu masih dalam kendali. Tapi yang di sini nggak usah pakai itu. Nah itu namanya kita punya kendali, karena itu berada di tempat kita. Kita yang ditentukan oleh Muhammadiyah itu. Pengertian jamaah. Jamaah adalah sekelompok orang atau keluarga dalam satu lingkungan atau tempat tinggal yang merupakan satu ikatan yang diusahakan pembentukannya oleh seorang atau beberapa orang anggota Muhammadiyah dalam lingkungan tersebut. Ini jamaah itu di luar ranting, ya. Apa itu? Di luar struktur. Nah, di bawah koordinasi ranting Muhammadiyah. Misalnya Purwodadi. Kalau dihitung yang sudah anggota Muhammadiyah mungkin sedikit. Tapi orang-orang Muhammadiyah yang tersebar di berbagai dusun tadi bisa dihimpun dengan dakwah jamaah ini. Karena kodrat dan irodat manusia tadi sifatnya semua pengen berkumpul. Insya Allah kalau dijelaskan programnya dalam dakwah jamaah itu akan tertarik. Dakwah jamaah merupakan dakwah dengan menggunakan sistem pembinaan masyarakat dengan menggiatkan anggota Muhammadiyah dalam tugasnya sebagai mubalik. Semua anggota Muhammadiyah itu mesti melaksanakan tugas sebagai mubalik. Karena mubalik ya harus belajar. Ya. Nah, visi dari dakwah jamaah terwujudnya anggota Muhammadiyah yang memiliki kompetensi al-Islam kemuhammadiyahan, berkarakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang sebagai upaya menuju pribadi muslim sejati. Di orang Muhammadiyah itu mesti punya 3 karakter itu: pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Sangat luasnya ilmu yang mesti kita pelajari, yang wajib dipelajari, didalami adalah ilmu untuk beribadah kepada Allah. Al-Quran dan hadis itu wajib semua mempelajari. Selepas dari itu,
Yang perlu ditekuni adalah yang sesuai dengan bidang profesinya. Sebagai guru, apa yang diperlukan? Ilmu untuk keberhasilan tugasnya dalam menjalankan khalifah di muka bumi ini. Saking luasnya ilmu pengetahuan itu, kita nggak mungkin bisa semua. Yang sesuai dengan profesi kita saja, supaya kita menjalankan tugas di muka bumi sebagai khalifah akan lebih baik. Jadi guru itu ya bukan guru yang dibenci murid gitu loh. Kalau jadi guru muridnya aja nggak pengen ketemu gurunya. Begitu Bapak ini nggak berangkat, alhamdulillah. Kalau bisa muridnya, Pak ini nggak berangkat, waduh sayang amat. Kehadirannya itu dirindukan oleh siswa karena ngajarnya enak, ya, membuka cara berpikir pada anak itu rindu kedatangannya. Karena ilmu itu luas, jadi yang ditekuni Quran, hadis, yang satu lagi yang sesuai dengan profesi kita. Dokter aja nanti perkembangan ilmu pengetahuan itu ada dokter mata, itu nanti mungkin akan dipecah lagi dokter spesialis mata kanan. Karena luasnya pengetahuan. Dokter spesialis mata kiri. Karena kita sebagai mubalik harus menjadi pembelajar terus. Visi program terwujudnya keluarga anggota Muhammadiyah menjadi keluarga Islami. Jadi keluarga kita mesti menjadi keluarga Islami. Jangan sampai bapak ibunya ngajar di Muhammadiyah, tapi anak gadisnya pergi ke pasar atau mingguan pakai celana pendek begini, malah boncengan motor bertiga. Bapaknya tekun di Muhammadiyah, guru Muhammadiyah, tapi anaknya nggak pernah kelihatan ke masjid. Nah, itu jangan sampai terjadi. Maka ini visi program, ya, terwujudnya keluarga anggota Muhammadiyah menjadi keluarga Islami, terwujudnya aum Islami yang unggul. Jadi di aum juga diwujudkan aum Islami, karena mesti menjadi aum Islami yang ada di dalamnya guru karyawannya ya mesti Islami semua, dengan bicaranya kaki 4 disebut semua, marah sama anak-anak, binatang kaki 4 itu disebut semua. Yang ketiga, terwujudnya komunitas binaan Muhammadiyah menjadi komunitas Islami. Jadi adanya dakwah jamaah tadi di lingkungan masyarakat, yang di situ ada keluarga Muhammadiyah yang terbina tadi. Pada ciri khasnya ketika ada yang mati, sudah ada program kerukunan kematian, sudah ada yang ngurus gali kubur, sudah kain kafan sudah siap.
ibu-ibu sudah ada yang ditugaskan menyiapkan makanan untuk keluarga yang meninggal. Kan hadisnya begitu, kalau ada yang meninggal dunia, bawalah makanan untuk keluarga Ja'far. Bukan masak-masak di situ, tapi sudah matang. Sehingga keluarga musibah yang dari jauh-jauh datang, kelihatannya dapurnya sepi-sepi aja, tapi di dalam yang tamu-tamu dari jauh bisa makan, nggak terlantar, karena disiapkan oleh lingkungannya. Rata-rata insya Allah kalau jamaah pengajian di lingkungan sini sudah ada semuanya. Di pengajian berikutnya baru diumumkan santunan musibah kemarin. Ada kotak amal, ada kotak santunan musibah. Yang untuk beli lele kemarin dibayari, untuk beli kain kafan kemarin dibayar. Dari situ. Ini perlunya gerakan dakwah jamaah itu. Programnya, misi program, membina anggota sehingga bertauhid murni, berkarakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Jadi Muhammadiyah itu dikenal pengamal soleh. Ya, ada yang di masjid sampean berapa ekor kurban sapi? 5. Dia mikir, biasanya kalau yang sampai 4-5 itu di situ ada orang Muhammadiyahnya itu. Ada penggeraknya, ada pengamal soleh, gerakan pengamal soleh tadi. Tempat saya sepi, belum terdengar kambing satu aja belum ada yang daftar. Bapak sekalian saya hormati, karena yang namanya pengamal soleh menyantuni orang banyak, Muhammadiyah itu sudah dari awal sudah dikenal. Jamaah kumpulkan, siapa yang mau kurban 5 tahun sekali? Wah, kalau 5 tahun sekali mungkin saya mampu. Udah sama-sama 5 tahun, orang 5 kumpulkan, gantian tahun ini jatah kamu. Urunan 5 orang, bayari kan atas nama kamu. Bisa terjadi wujud. Oh, kurban kok arisan. Loh, arisan yang penting kan dibayar. Alhamdulillah bisa berjalan ya, tanpa kendala. Dan daerah saya itu udah 10 tahun lebih itu arisan kayak gitu. Kalau ada yang sudah dapat kok meninggal dunia, malah keluarga segera menyelesaikan. Karena terhitung utang tadi, segera menyelesaikan. Ya belum banyak sih, baru sapi 4. Rombongan sapi kelima baru 1 orang yang daftar. Itu tadinya kayak gitu. Untuk gerintisnya arisan. Alhamdulillah sekarang ada yang arisan, ada yang enggak. Itu tadi udah saya 2 tahun sekali lah, udah gantian aja. Tahun ini gotong bareng atas nama saya, tahun besok atas nama kamu, barengan. Pengamal soleh. Mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Di jamaah tadi perlu dilaksanakan tadarus Al-Quran, membaca, ya. Membiasakan zis, zakat, infak, sedekah, adab Islami, berpikiran positif,
berdakwah dan berorganisasi. Tinggal dulu aja itulah. Sebagai arena kiprahnya para anggota Muhammadiyah untuk mempraktekkan atau mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang diyakini akan mendatangkan rahmatan lil alamin. Sebagai media pembinaan anggota, simpatisan dan sasaran dakwah Muhammadiyah menuju pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Jadi pribadi muslim sebenar-benarnya itu mestinya ya sholat 5 waktunya berjamaah, baca Al-Quran tiap hari. Jangan nggak bisa baca Al-Quran, jadi guru Muhammadiyah udah puluhan tahun, Iqra juga belum tamat. Itu gimana dakwah Muhammadiyahnya gimana ini? Nah, begitu juga anak-anak kita. Kalau bisa ketika masuk mereka baru hafal beberapa surat, 5 surat, setelah tamat lah 1 juz. Sebagai media bagi anggota Muhammadiyah dalam mengamalkan dan mendakwakan ajaran Islam yang bersumber Al-Quran dan Sunnah Maqbulah. Sebagai media latihan berjamaah dan berorganisasi. Di GCDC itu tempat untuk melaksanakan ini semua. Kegiatan jamaah, pelatihan terdiri pelatihan sholat, gerakan sholatnya, rukuknya yang benar, sujudnya, duduknya yang benar, latihan sholat. Pelatihan 9 kebiasaan emas, ya, 9 golden habit. Orang Muhammadiyah, kalau guru-guru Muhammadiyah itu semua sudah punya ciri khas golden habit. 9 kebiasaan emas itu dah. Berhasil. Kan sudah kenal kalau golden habit ya. Kan dulu pernah disampaikan. Sudah punya bukunya. Kebiasaan emas. Pak Agus Sukaca itu yang menyusun. Tadarus bersama, kajian jamaah, kursus penyelenggaraan jenazah, kursus penyelenggaraan jenazah, kursus tafhimul Quran. Nah, mungkin kalau tafsir Al-Quran ya gurunya nggak sembarangan ya, saya juga nggak sanggup. Ya, saya untuk mengenali kata-katanya, mempelajari supaya mereka lebih meresap ketika ibadah. Diajak belajar bersama, misalnya surat-surat pendek. Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. La abudu, tidaklah aku menyembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Jadi yang sederhana itu mereka akan lebih senang, mantap dalam berjamaah. Anggota jamaah adalah anggota dan simpatisan Muhammadiyah yang menjalani kehidupan berjamaah bersama 10-15 keluarga atau 20-30 orang dalam usaha membina diri menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Di amal usaha pun bisa dibentuk kelompok tersebut.
gerakan jamaah dakwah jamaah itu. Dibentuk mentor-mentornya, ya, tutor sebayanya. Tapi sebelumnya diidentifikasi dulu yang baca Al-Qur'annya sudah baik berapa orang, yang sudah bisa baca Al-Qur'an tapi masih salah-salah panjang pendeknya berapa orang, yang belum tahu sama sekali berapa. Nah, ini dalam dakwah jamaah ini ada kegiatan rutin untuk meningkatkan bacaan Al-Qur'an itu. Satu jamaah inti itu menangani 3-6 orang anggotanya. Inti jamaah adalah anggota muadiyah yang memiliki kelebihan dan jiwa kepemimpinan, berfungsi sebagai motor penggerak, pembimbing dan pembina bagi setiap anggota jamaah. Seorang inti jamaah mengkoordinasikan 3-6 anggota jamaah, bertugas memimpin tadarus Al-Qur'an para anggota jamaah yang dikoordinasikan, membimbing anggota jamaah yang belum lancar membaca Al-Qur'an hingga lancar membaca sesuai kaidah tajwid. 3. Mengkoordinasikan anggotanya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan jamaah. Bapak Ibu sekalian, kalau ini bisa berjalan, harapannya kalau jadi guru muadiyah itu semakin hari semakin baik, baca Al-Qur'annya semakin baik, hafalan Al-Qur'annya semakin nambah gitu. Ibadahnya semakin baik juga. Bukan udah puluhan tahun kok masih sama saja. Memang kalau di muadiyah itu ya nggak di sini saja ya. Kalau sudah acara pengajian, ini siapa yang tilawah? Itu Al-Qur'an itu bisa muter semua kembali. Yang saya gitu cara gitu. Komponen jamaah, pemimpin dan mengkoordinasikan anggota jamaah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan jamaah, memonitor dan membimbing pengamalan 9 golden habit anggota jamaah, membangun silaturahmi sesama anggota jamaah sehingga terjalin keakraban, memfasilitasi anggota jamaah untuk memperoleh modul-modul pembelajaran. Ya, kasih pengajian. Waalaikumsalam. Di mana orang pengajian BCM? Enggak tahu. Ya, masih. Iya, lagi ngisi. Pak Ketua Takmir nanya. Diundang nggak Pak Ketua Takmir? Ya. Saya khawatir kalau nggak tahu gitu. Bapak Ibu sekalian, ini golden habit, 9 kebiasaan emas. Umur kita di dunia ini nggak panjang. Ada amalan-amalan yang nilainya emas. Nah, di dalam waktu
waktu kita yang singkat hidup ini, kemarin kata Pak Darman, berapa menit hidup manusia? 4 menit. Nah, ini punya pundi-pundi emas. Nah, ada 9 kebiasaan emas yang mesti warga Muhammadiyah ini menjadi amalan sehari-hari yang terus. Karena jangan kamu mati kecuali dalam berislam tadi. Yang pertama, sholat fardu di awal waktu berjamaah di masjid. Rawatib, sholat tahiyatul masjid, duha dan tahajud. Ini emas yang pertama. Sholat fardu di awal waktu berjamaah di masjid itu ciri orang Muhammadiyah. Jangan sampai orang Muhammadiyah kok, ayo sholat dulu, waktunya masih panjang ini. Isya itu jam 11 juga boleh kok. Nah, sukun menjadi pelopor hidup berjamaah tadi. Ada Ustadz Komarudin, ini kebesaran apa ya? Ustadz Komarudin, rohaniawan Rumah Sakit Islam Jakarta. Ketika beliau pensiun, ada kesan-pesan begitu, diwawancarai. Apa kesan-kesan Bapak menjadi petugas rohaniawan rumah sakit ini? Kan kalau di rumah sakit ada orang mau meninggal kan dituntun la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Setiap hari dia bertugas memberi nasihat orang yang sakit supaya tidak suudon kepada Allah. Itu petugas rohaniawan di rumah sakit. Pak Komarudin waktu perpisahan dengan segenap karyawan ditanya, Ustadz, selama tugas di sini yang paling mengesan bagi Ustadz apa? Kata Ustadz Komar itu, ketika saya menuntun pasien mau meninggal dunia untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena hadis Nabi, man akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya kok mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga dia. Senang ngono gampang surga. Malaikat masuk la ilaha illallah. Memang tahu malaikat masuk. Jam berapa ini? Pak Haji Sailan dulu pernah cerita, almarhum Pak Haji Sailan. Ada Pak Haji, dia sedih berhari-hari. Kenapa sedihnya gak hilang-hilang? Dia itu punya burung beo yang bisa nirukan omongan manusia itu. Tiap hari itu zikir terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Burung itu, ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, zikir lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi suatu ketika Pak Haji itu nurunkan sangkar burung itu, dikasih minum, dijoki makan, tinggal masuk rumah, lupa pintunya nggak ketutup, burungnya keluar, ditubruk kucing, kepalanya di rimah-rimah kucing. Apa katanya? Kata burung itu, kakak, bukan la ilaha illallah lagi. Kakak.
Itu yang membuat sedih Pak Haji. Pak Haji udahlah cuman burung aja kok, sedihnya nggak hilang-hilang. Saya bukan sedih kehilangan burung itu, tapi saya terbayang apakah saya nanti ketika meninggal dunia berhasil mengucapkan la ilaha illallah. Burung itu yang tiap hari la ilaha illallah, tapi ketika mati kakak yang diucapkan bukan la ilaha illallah. Bapak sekalian, Ustadz Komarudin kembali lagi dari pasien-pasien yang dibimbing tadi hanya berhasil 7%. Yang ketiga mengakhiri hayatnya mengucapkan la ilaha illallah 7%. Jadi kalau ada 100 orang hanya 7 orang yang berhasil. Dan yang dibimbing itu udah beratus-ratus karena masa kerjanya 30 tahun. Tetapi ketika ada yang berhasil mengucapkan la ilaha illallah itu, Ustadz itu nggak berhenti di situ saja. Anaknya diwawancarai, istrinya diwawancarai, ada amalan apa almarhum kok begitu mudah ketika dibimbing la ilaha illallah, yang lain kok sulit. Nah, ini di mana-mana saya suka menyampaikan ini karena kalau orang-orang kampung ya jelas senang gitu. Apa katanya? Dari wawancara keluarganya tadi hampir sama jawabannya. Amalan almarhum itu ada 5 macam rata-rata. Apa itu? Yang pertama, sholat fardu di awal waktu berjamaah. Sholat fardunya di awal waktu dan berjamaah. Rata-rata begitu. Yang kedua, setiap hari membaca Al-Quran. Setiap hari membaca Al-Quran. Jadi kalau kita di sekolah tiap hari anak mulai belajar baca bagus tuh lah. Jadi jangan sampai anak-anaknya baca Al-Quran, gurunya nggak ngerti sampai mana mestinya membetulkan bacaannya, ketika salah dibetulkan, bukan Facebook yang dibaca. Tiap hari baca Al-Quran. Rugi, orang hidup ini rugi kalau kita hidup yang hanya 4 menit itu nggak bisa baca Al-Quran. Long 1 huruf saja 10 kebaikan. 1 huruf baca Al-Quran 10 kebajikan. Amalan ketiga, rata-rata almarhum itu suka silaturahmi, menyambung persaudaraan. Menyambung, kalau menyambung itu berarti pernah putus. Tadinya nggak ada hubungan, terus disambung. Kita biasanya silaturahminya pada orang-orang yang memang sudah menjadi teman, sudah menjadi saudara. Tetapi pada orang yang pernah mengecewakan kita, nggak mau nyambung silaturahmi, enggak lah. Kalau sama dia enggak lah saya lah. Nah ini menyambung silaturahmi. Amalan yang keempat, setiap hari bersedekah. Almarhum itu setiap hari bersedekah.
berapapun besarnya, tapi setiap hari bersedekah. Hartanya orang yang berinfak, gantilah hartanya orang berinfak. Malaikat yang satu mendoakan, ya Allah, rusakkanlah hartanya orang yang pelit. Maka bagus sekali kalau masjid itu dibiasakan habis subuh itu ada kotak keliling juga. Di sini ada Pak Samar ya. Sedekah subuh. Karena didoakan malaikat. Dan supaya semarak juga sedekahnya, ya dilaporkan penggunaannya. Sedekah subuh selama bulan ini, Bapak sekalian, kita wujudkan sembako untuk santunan di sekeliling kita. Nih sembakonya kita antar. Semarak hidup berjamaah itu. Jadi orang yang berhasil la ilaha illallah di akhir ayatnya tadi, menurut Ustadz Komarudin kesimpulannya diantaranya itu: sholat awal waktu berjamaah, membaca Al-Quran tiap hari, apa tadi? Silaturahmi, bersedekah setiap hari. Yang kelima, tidak mau mengambil harta kecuali yang halal. Nggak mau ngambil yang bukan haknya. Yang pegang-pegang uang ya, ini memang walaupun angka 0, tapi kalau 10.000 ditambahi 0, jadinya sudah lompatnya jauh. Kan tiap tahun diteliti Pak, ada verifikasi, ada audit. Audit itu masih manusia yang audit. Masih manusia. Enggak sejeli apa yang terjadi ya juranya, enggak ngerti. Enggak. Masih bisa dikelabui. Apalagi kalau auditornya dari Pemda sana. Sebelumnya sudah rundingan, Pak Munzir dulu. Mau berapa persen? Nah, ini berapa jumlahnya? Berapa sekian? 5% misalnya. Nah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berhasil la ilaha illallah tadi tidak mau kecuali yang sudah jelas halal. Nggak mau ngambil kecuali yang sudah jelas halal. Sembilan kebiasaan emas ini semua ada di situ, yang 5 macam tadi. Kalau orang Muhammadiyah sudah mengamalkan 9 emas ini sudah hebat ini. Sholat rawatib, Nabi mengatakan siapa yang sehari semalam sholat rawatib 12 rakaat, dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Rumah di surga. Sholat duha, tahajud, ini penting sekali untuk keseimbangan mental kita. Bangun di malam hari sebelum fajar ini penting. Penting. Tanda-tandanya kalau puasa kita kemarin itu diterima oleh Allah, itu meningkat. Meningkat. Jadi baik terus itu baik. Baik tidak terus tidak baik. Kebiasaan yang baik di bulan Ramadan itu terus.
Baik terus itu baik. Baik tidak terus tidak baik. Tidak baik tidak terus itu baik. Tidak baik tidak terus itu baik. Kebiasaan yang habis makan sahur langsung tidur, subuhnya kesiangan, nah itu kebiasaan tidak baik. Tidak baik tidak terus itu baik. Kalau tidak baik kok terus, ya nggak baik. Puasa sunnah, ini puasanya itu dilanjutkan walaupun sebulan 3 hari, atau Senin Kamis. Profesor di Amerika menemukan bahwa orang yang lebih sering lapar lebih sehat daripada orang yang tidak pernah lapar. Orang yang sering lapar lebih sehat daripada yang tidak pernah lapar. Lah ini kok dalam Islam sudah 15 abad yang lalu itu Nabi mengatakan begitu. Orang yang sering lapar lebih sehat daripada yang tidak pernah lapar. Maka kalau ada puasa Senin Kamis sehari, sebulan paling nggak 3 hari kan mengalami lapar. Zis 2,5%, zakat infak sedekah itu 2,5%. Mencapai nisab dan tidak mencapai nisab dibiasakan di Muhammadiyah, hasil itu langsung sisihkan 2,5%. Lah itu zalim itu Pak, orang nggak nisab kok Pak. Walaupun nggak nisab, memang kalau berinfak itu dilarang. Kan tetap berpahala. Ya tetap berpahala. Enggak berani siapa kalau maksa gitu kepala sekolah. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Juga 2,5% rasanya nggak banyak, ya nggak banyak. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya beradab islami terhadap diri sendiri, orang lain. Beradab islami. Beradab islami itu ya berlaku baik, menghormati, gak suka iri dengki, marah, ya. Itu beradab islami, penting. Senyum. Pengajian Golden Habit Sabtu kemarin ada istilah baru. Kenapa senyum itu sedekah? Senyum itu rupanya sedekah hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Dengan bahagia orang itu tahan dari imunitasnya meningkat. Jadi kalau orang itu senyum, orang lain dia jadi senyum juga. Itu sedekah hormon endorfin. Nah, hari Sabtu kemarin kajian Golden Habit judulnya senyum. Senyum. Ya ramai ada yang tanya, gimana kalau orang gila itu kan senyum terus Pak? Nah, yang suruh jawab Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Gombong karena dia psikiater. Ini kalau hari Sabtu pagi itu ada pengajian Golden Habit, ya, Golden Habit itu secara Zoom. Memang pengisi tetapnya Pak Agus Sukaca, tapi yang ngikutin kepala-kepala rumah sakit, rektor-rektor itu dari
dari Papua sampai Sumatera ada. 5:30 pagi sampai 6:30. Tidak iri, tidak dengki. Orang gampang iri, gampang dengki, itu penyakit. Seni saya sampaikan, orang yang jengkel, nggak suka, ya, jengkel, pendendam, itu menyebabkan otot tubuh ini tegang. Otot-otot polos itu tegang. Setelah tegang otot polos itu, maka tekanan darah menjadi naik. Kalau tekanan darah itu naik, maka 3 alat tubuh mengalami nasib jelek. Serangan pada jantung, mati mendadak. Hah, nggak jadi dilantik aku. Mati mendadak. Serangan pada otak dapat menyebabkan kematian atau kelumpuhan separuh anggota tubuh. Tiap hari Pak Tabit itu jadi setor kan, diberitahu anaknya ditugaskan ke Aceh. Pegang HP kok langsung meler sini, terus berlanjut. Kecewa, benci, ya, sangat benci, sangat kecewa, sangat sedih, sangat gembira, itu dapat menegangkan otot yang mengalami 3 alat tubuh nasib jelek tadi. Kalau serangan pada ginjal menyebabkan mati merana. Kok mati merana? Karena seminggu 2 kali cuci darah. 800.000 sekali cuci. Sudah jual pekarangan, sudah jual sawah. Setelah hartanya habis semua dijual, baru mati. Disebut mati merana. Maka seorang muslim adalah tidak punya penyakit itu. Kecewa, jengkel, semua kembalikan pada Allah. Kalau kita sudah merasakan yang inna sholati wa nusuki wa mahmaya wa maladillahi rabbil alamin, nggak ada lagi itu. Kisahnya ada seorang mau beli mangga. Mang, mangganya harganya berapa? Gak usah banyak tanya, di situ sudah ada tulisannya. Yang mau beli tadi marah. Ini penjual kok kayak gini, gimana nih? Siapa yang mau beli kalau penjual kayak gini? Ibu nggak beli nggak apa-apa, yang lain masih banyak yang mau beli. Tambah gedruk-gedruk lagi dia. Amit-amit, nggak akan saya kembali ke sini. Langsung kembali masuk mobil dia, pintu mobil dibanting jeder. Kata suaminya, kenapa Ma? Diem Pak, ini urusan harga diri perempuan. Kemudian ada seorang yang habis pulang pengajian beli mangga. Mang, mangganya harganya berapa? 15.000. Nah, apa? Udah ada tulisannya itu. Gak usah banyak tanya. Oh, 15.000. Ya. Sekilo aja, Mang. Oh, gak pantas amat penampilannya kayak gitu beli mangga sekilo. Tapi orang itu sabar saja. Ya udah, saya butuhnya cuma sekilo. Udah beli sekilo. Ini uangnya 20.000-an. Bu, ibu pulang dari pengajian kan? Di pengajian diajarkan sodakoh kan? Saya dari pagi belum sarapan Bu, yang 5.000 sodakoh untuk saya Bu ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Perempuan yang pertama tadi masuk dalam mobil tadi memperhatikan juga. Dipanggil, Bu sini, ada apa Bu? Kok ibu bisa sih belanja sama tukang mangga yang error gitu?
Kata perempuan yang pakai jilbab tadi, Bu, aku tadi juga memperhatikan ibu. Sifat ibu tadi persis sifat saya 10 tahun yang lalu. Hah, terus gimana? Bu, badan saya banyak penyakit. Darah tinggi, darah kental, diabetes, asam urat, banyak bener. Asam urat. Nah, situ terus sekarang gimana? Sekarang badan saya enak, Bu. Kok bisa enak? Iya, saya nggak peduli orang lain ngomong apa tentang saya. Yang penting Allah tidak mengatur seperti yang dia sangkakan. Kalau orang lain mengatakan saya ini, dasar monyet. Enggak, saya bukan monyet. Enggak usah marah. Kalau terpancing dengan keburukan orang, kita hanya bisa niru-niru keburukan orang. Apa gunanya? Ngaji dari saya sudah sekian tahun kok bisanya cuma meniru keburukan orang. Jadi saya berusaha, hati saya tidak ada iri lagi, nggak ada benci, nggak ada suudzon apapun, nggak ada. Dari situlah badan saya enak. Sholat tahajud, sholat sehari semalam minimal 40 rakaat. Itu mengendorkan darah tinggi, Pak. Mengendorkan otot polos tadi. Kok bisa? Sholat itu 6 otot yang lengkap. Dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum, ini ada 6 otot. Kan tadi ketegangan otot polos. Ketika duduk, otot-otot sini ketarik. Ketika ruku, otot-otot ke sini ketarik. Itu 6 otot yang lengkap sholat itu. Pengendoran berikutnya adalah meresapi bacaan sholat. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzukni. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, sayangi aku ya Allah. Biar orang lain pada benci aku, yang penting aku menyayangi aku ya Allah. Kendor tadi, otot tadi. Wajburni, cukupi kebutuhanku ya Allah. Walaupun aku nggak panen tahun ini, aku nggak kecewa. Aku belum P3K, aku juga nggak apa-apa. Yang penting aku mencukupi aku ya Allah. Nah, kendor otot tadi. Wahdini, tunjuki aku ya Allah. Warzukni, beri rezeki aku ya Allah. Dari situ ketegangan otot-otot tadi akan menjadi kendor. Dan secara berangsur darah akan membaik. Komponen jamaah. Mentor jamaah, jadi ada mentor di jamaah itu adalah mubalik Muhammadiyah, pendamping dan pembimbing 2-3 jamaah dengan tugas mengatur jadwal dan mendampingi kegiatan jamaah dengan berkoordinasi bersama inti pemimpin dan pembina utama jamaah. Membina catatan atas kehadiran anggota jamaah dalam setiap kegiatan. Menjadi instruktur dalam pelatihan sholat, pelatihan golden habit, pelatihan jamaah lainnya. Menjadi asisten narasumber dalam kajian jamaah untuk mentor jamaah tadi. Kursus penyelenggaraan jenazah, kursus tafhimul Quran. Penyelenggaraan jenazah ini mesti semua guru Muhammadiyah ini paham, tahu cara memandikan jenazah itu bagaimana, cara menyolati jenazah bagaimana, mesti tahu.
Kenapa? Karena kita mau mati. Berarti kalau tahu nanti mau mati, mau mandi sendiri, Pak. Karena keluarga kita juga mau mati. Setidaknya kita berperan untuk memandikan. Nah, Fani. Jadi perlu juga di sekolah ada kursus penyelenggaraan jenazah diikuti oleh guru karyawan. Nah, nanti di kelas-kelas juga begitu. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian setiap anggota jamaah dalam kemampuan baca Al-Quran, melaksanakan taharah dan sholat, tafhimul Quran, pelaksanaan golden habit. Jadi ini Bapak sekalian, Bu yang saya hormati, untuk menjadi seorang muslim yang sebenar-benarnya adalah wajib bagi semua anggota Muhammadiyah. Kenapa wajib? Karena tujuan Muhammadiyah adalah menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat itu terdiri dari keluarga itu dari personel, maka tiap personel mesti punya cita-cita menjadi seorang muslim yang sebenar-benarnya. Gak usah banyak-banyak, yang penting kalau golden habit itu sudah dilaksanakan udah hebat itu ya. Sholat jamaah di awal waktu, baca Al-Quran, sedekah, silaturahmi dan seterusnya. Ini materinya sangat banyak, kayaknya udah pada capek. Maka cukup sampai di sini dulu. Nah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz Haji Maulana Sandi. Masih ada waktu beberapa menit ke depan. Jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, dipersilakan. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, boleh tunjuk tangan. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Mariono SAG. Jazakumullah khairan katsir Ustaz atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai anggota dari Persyarikatan Muhammadiyah bisa mengambil pelajaran, dan terutama materi tadi seputar berjamaah dalam Muhammadiyah, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang semakin solid antara individu dan juga bisa semakin sinergi dan bekerja sama secara kelembagaan. Ibadah saatnya kita di penghujung acara Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita akhiri, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah sama-sama kita tutup pengajian kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.